Ini bukan dongeng atau legenda, melainkan kisah nyata yang dapat kita petik sebagai pelajaran. Tapi sayang sekali kisah peristiwa dan kejadian aneh, dan di luar akal manusia ini. Tapi benar-benar adanya, hal ini tidak dimasukkan dalam pelajaran di sekolah, sehingga banyak yang tidak mengenali tentang sejarah penting ini. Hal ini sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini, agar kalian tak ketinggalan berita dari channel ini. Kisah singkatnya ada suatu dusun atau dukuh atau sekelompok komunitas dari bagian desa Legetang Banjarnegara, Jawa Tengah. Dukuh Legetang ini adalah kampung yang makmur. Allah telah memberi rizki yang sangat melimpah, tapi di balik semua itu kampung ini tidak mau bersyukur. Selain itu seluruh kampung ini berperilaku yang menyimpang dari ajaran agama. Penduduknya nyaris seperti kaum Sodom Gomoroh, suka berbuat maksiat. Ini terjadi hanya satu malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubur mereka hingga tidak tersisa. Satu dusun, kelompok komunitas bagian desa Legetang bersama seluruh isi penduduknya, musnah hanya satu malam. Tertimbun tanah gundukan yang berada agak jauh dari tempat kejadian di kampung itu. Hanya Allah yang maha besar segalanya, yang mampu mengangkat gunung tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, sudah merasa amankah kamu, bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang. Al-Quran Al-Mulk 67 ayat 16, atau sudah merasa amankah kamu, bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu, namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Al-Quran Al-Mulk 67 ayat 17. Inilah kisah Dukuh Legetang, termasuk di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1955. Dukuh Legetang merupakan kampung yang subur dan makmur, berlokasi tidak jauh dari dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, dari sebelah utara sekitar 2 km. Kampung desa ini, penduduknya cukup makmur, mayoritas hidupnya bergantung pada lahan pertanian atau berkebun. Kebanyakan para petani di sini adalah petani yang sukses, mereka bertani sayuran kubis, kentang, wortel juga tanaman tembakau dan lain-lain. Jika di daerah lain tidak panen, di penduduk Legetang panennya yang berlimpah ruah, dan kualitas sayur mayurnya pun jauh lebih baik dibanding di daerah lainnya. Namun kebanyakan mereka tidak bersyukur, dengan segala kenikmatan yang mereka miliki, mereka suka berbuat dan melakukan kemaksiatan. Inilah yang namanya istidraj. Allah sudah menyesatkan dengan cara memberikan rizki yang lebih banyak, namun dengan banyaknya rizki itu, mereka sudah melupakan Allah yang maha pemberi rizki. Dan termasuk golongan orang yang tidak mau bersyukur, dengan begitu tenggelam dalam kesesatan. Di Dukuh Legetang umumnya masyarakat biasa, sudah umum menjadi ahli maksiat, minum minuman keras, perjudian sudah merajalela di kampung ini. Setiap malamnya mereka mengadakan pentas, lengger kesenian tradisional yang dibawakan oleh penari wanita, yang terjadi berujung hingga berbuat perzinaan. Suatu malam di kampung itu, turunlah hujan yang sangat deras. Akan tetapi masyarakat Dukuh Legetang masih saja tenggelam dalam kemaksiatan aman parah. Kemudian di tengah malam, hujan pun reda, tiba-tiba terdengarlah suara keras seperti dentuman suara bom yang amat dahsyat. Terjadi kesanan suatu benda yang amat berat, dijatuhkan, suaranya pun terdengar hingga sampai ke desa-desa sekitarnya. Karena suasana gelap tidak ada seorang pun yang berani keluar, untuk menyaksikan hal itu karena jalan pun becek akibat diguyur hujan semalam. Ketika sudah menjelang pagi, masyarakat yang ada di desa Dukuh Legetang, karena penasaran akhirnya mereka pun ingin melihat apa yang terjadi sebenarnya di waktu malam itu. Akhirnya mereka pun mendatangi tempat itu, dan mereka pun spontan kaget, ketika melihat puncak gunung Pengamun-Amun, sudah rombak dan terbelah. Yang lebih mengagetkan lagi adalah, ketika mereka melihat Dukuh Legetang, sudah tertimbun tanah dari irisan puncak gunung tersebut. Bukan hanya tertimbun akan tetapi sudah berubah menjadi bukit. Kampung itu sudah terkubur beserta warganya. Yang awal Dukuh Legetang adalah sebuah lembah, tapi kini berubah menjadi gundukan bukit. Seluruh penduduknya mati terkubur tanah, sampai kini diabadikan dengan sebuah tugu di kawasan Dieng. Bukan hanya tertimbun akan tetapi sudah berubah menjadi bukit. Kampung itu sudah terkubur beserta warganya. Yang awal Dukuh Legetang adalah sebuah lembah, tapi kini berubah menjadi gundukan bukit. Seluruh penduduknya mati terkubur tanah, sampai kini diabadikan dengan sebuah tugu di kawasan Dieng. Adapun salah seorang saksi mata tragedi Legetang, sebut saja Pak Faturi umur 72 tahun, warga Pekasiran RT 03 dan RU 04. Beliau mengatakan musibah itu terjadi pada malam hari pukul 23 waktu Indonesia Barat.
Di saat musim hujan, Pak Suhuri mengaku lemas seketika. Mendengar kabar berita tersebut karena kakak kandungnya beserta istri dan anaknya tinggal di kampung Legetang. Karena beredar dikabarkan tanah dari lereng Gunung Pengamun-Amun masih bergerak yang berjarak sekitar 800 meter dari dusun Pekasiran saudara Suhuri maupun keluarga dan warga lainnya. Mereka langsung turun ke dusun tersebut. Lenyapnya desa Legetang dan penghuninya menyimpan misteri, karena Suhuri dan warga desa Pekasiran lainnya yang seisinya yang kini masih hidup. Dikatakan kawasan gunung sampai perbatasan pemukiman di dusun itu sama sekali tidak tertimbun. Padahal jaraknya hanya beberapa ratus meter saja, sepertinya longsoran tanah itu terbang dari lereng gunung hingga jatuh tepat di pemukiman warga. Ada yang sangat aneh, sahut Suhuri, kisah tenggelamnya kampung Duku Legetang ini adalah menjadi suatu peringatan bagi kita, bahwa azab Allah yang seketika itu, tak hanya berlaku pada zaman lampau, di masa para nabi atau zamannya Nabi Lut, tetapi azab itu pun bisa menimpa umat manusia di mana saja dan kapan saja. Demikianlah kisah nyata yang bisa kami rangkum dari berbagai narasumber. Semoga bisa diambil hikmahnya dari peristiwa itu dan buat pelajaran kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.